Oke, ini ada pertanyaan. Bun, kalau untuk yang mau tunangan sebaiknya pakai motif apa ya? Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya alternatifnya cukup banyak untuk tunangan. Jadi di sini saya tidak membedakan antara tunangan maupun lamaran ya. Pertama ada motif yang klasik yang cukup umum dan motif ini bisa digunakan tidak dalam acara yang sifatnya tunangan atau pernikahan, yaitu motif liris. Dan motif liris itu ada bermacam-macam. Mungkin bisa menjadi alternatif adalah motif udan liris atau rujak sente. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu motif liris yang disebut rujak sente. Tetapi banyak yang menyebutnya juga udan liris. Jadi kadang-kadang udan liris dan rujak sente itu saling tukar-menukar gitu ya. Tetapi kalau berpegang pada penjelasan Swargi nenek saya yang pecinta batik dan kolektor batik, perbedaan antara udan liris dan rujak sente adalah pada warna dasarnya. Pada rujak sente itu warna dasarnya itu coklat pekat atau coklat sogan seperti ini. Dan rujak sente itu kalau kita bayangkan rujak buah-buahan itu yang disiram dengan menggunakan kuah gula Jawa yang berwarna coklat pekat. Sekilas mengingatkan kita pada warna coklat pada motif rujak sente ini. Sementara kalau udan liris itu latarnya terang, biasanya warnanya putih atau warna gading seperti ini. Motif-motif yang beraneka macam yang silih berganti pada baik udan liris maupun rujak sente itu berarti adalah berbagai pengalaman hidup yang akan dihadapi oleh calon pasangan pengantin. Kalau rujak sente ibarat kata adalah berbagai macam buah-buahan yang ada yang manis, ada yang asam, semuanya bercampur menjadi satu diguyur dengan kuah yang manis sehingga menjadi satu makanan yang bisa dinikmati. Di sini mirip konsepnya dengan udan liris. Hujan gerimis atau udan liris itu kadang-kadang tidak dikehendaki oleh manusia, tetapi air itu adalah sumber kehidupan. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Doanya adalah calon pasangan pengantin ini nantinya bisa selalu mengambil hikmah dari berbagai pengalaman dan justru dari pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Baik, berikutnya adalah motif kembang kantil atau bunga kantil. Kembang kantil dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa. Bunga kantil itu adalah salah satu bunga wajib dalam kembang setaman. Biasanya yang dipakai dalam sesajen Jawa adalah kembang kantil kuning dan putih yang menggambarkan pria dan wanita. Doa dari motif kembang kantil itu adalah supaya calon pasangan pengantin ini akan saling kemantil-mantil atau lengket satu sama lain, nggak mau pisah. Nah, di foto ini tampak Mas Kaisang yang sedang sungkem pada Pak Jokowi ini mengenakan motif kembang kantil. Berikutnya adalah motif yang sudah cukup langka ya, dan sekilas ini mirip kawung ya, tetapi bagian kelopaknya itu lebih lebar dan lebih pipih. Ini adalah motif yang disebut dengan motif Madu Bronto. Pada awalnya dahulu itu pria menggunakan motif Madu Bronto untuk bertandang ke rumah orang tua dari pujaan hatinya sebagai kode bahwa nanti dia akan meminang si anak gadis dari orang tua tersebut. Madu bronto terdiri dari dua kata, madu dan bronto atau broto. Madu kita tahu satu cairan manis yang dihasilkan oleh lebah madu. Kemudian broto atau bronto adalah semacam laku atau janji setia. Jadi motif madu bronto itu menjadi simbol satu komitmen untuk mengupayakan kehidupan yang manis seperti madu. Selain motif madu bronto, ada juga motif batik yang sudah tergolong langka, yaitu motif Mimi lan Mintuno. Saya rasa motif Mimi lan Mintuno ini bisa menjadi satu alternatif yang unik dan sangat bermakna untuk dijadikan sebagai peningsetan. Mimi dan Mintuno itu adalah hewan yang selalu berpasangan dan biasa ditemukan di pinggir pantai. Jadi doanya cukup jelas dalam motif Mimi lan Mintuno supaya calon pasangan pengantin ini bisa saling menemani sampai maut memisahkan.
Last but not least, ada motif Satrio Manah dan Semen Rantai. Ini memang dua motif yang berbeda, tetapi biasanya didesain untuk saling berpasangan ya. Satrio Manah dikenakan oleh yang pria, sementara Semen Rantai dikenakan oleh yang wanita. Baik motif Satrio Manah maupun Semen Rantai termasuk dalam kategori motif batik semen, dan kita bisa melihat ciri-cirinya berupa salah satunya adalah sayap burung Garuda. Satrio Manah dikenakan oleh yang laki-laki, jadi diibaratkan seperti seorang kesatria, seperti Arjuna yang membidik anak panah menuju jantung hati sang pujaan. Dan di belakang saya adalah Semen Rantai yang biasa dikenakan oleh sang wanita. Dan terlihat di sini ada bentuk-bentuk menyerupai rantai yang menjadi simbol komitmen dan akan mendedikasikan hidupnya hanya untuk sang pria. Jadi demikian rekomendasi saya mengenai motif-motif batik yang bisa menjadi alternatif untuk acara tunangan atau lamaran atau bahkan dijadikan sebagai peningset.